Zahirul Quran mengatakan asbatal hisabah, tapi zahirul Quran di ayat yang lain lam yusbit al hisabah. Makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan muqayyad, yang mutlak ditaksis dengan yang muqayyad, yang mujmal ya sama seperti itu, aturannya seperti itu, ditafsir sama yang mufassal. Sama orang kafir yang jelas, sampean bisa bayangkan malaikat ngaudit Fir'aun, cek kurang penggawean nih, jelas elek kok di audit. Misalnya Abu Lahab di audit, wah malaikatnya celaka mencet, berarti dia nggak percaya sama pernyataan Tuhan tabat ya ada Abi Lahabin. Malaikat ngaudit Abu Lahab, mungkin bisa kalau cek namanya wonten api lu ki ora tau ngaji Quran tapi wong ayate tabat ya ada jadi cek. Nah yang seperti ini maksudnya kategori ulaikal ladzina satruse, mereka yang kafir bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitos a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Yang jelas kafirnya ya gak kena hisab, yang jelas nabinya jelas wasinya juga gak kena hisab, yang kena kita di tengah-tengah. Tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisab ya kita ikut-ikutan bilang, ya sudah gitu saja. Tapi kalau aslinya rapati percaya. Nah kalau terpaksa, saya katakan terpaksa, kalau terpaksa kita itibar itu boleh, tapi itu terpaksa. Bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Tapi itu cara usul fikih itu runyam, teori ini runyam sekali, fatal. Sama lihat tuh di kitab Bajuri atau di kitab-kitab fikih yang lain, ketika Shahibul Burdah atau Shahibul Burdah itu yang Imam Busiri itu Muhammad bin Busiri, ini itu salah nama tapi kadung populer. Jadi sebetulnya Imam Busiri itu Shahibul Burdah bukan Shahibul Burdah, tapi kadung terkenal Burdah, kita ikut-ikutan apa? Burdah. Imam Busiri itu ngeluh, saya ini orang yang banyak kesalahan. Di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud, saya tidak tahajud. Saya ngomong orang supaya sholat sunat, saya nggak pernah sholat sunat. Itu sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu yang sarah Burdah. Itu mengkritik begini, kalau anda ngendikan itu fi ma'radi dhammi nafsi, yaitu dalam konteks anda mengkritik diri sendiri oke. Tapi omongan anda salah, karena secara usul fikih fatal. Fatalnya begini, misalnya saya nggak pernah tahajud, ya mungkin itu nyata, mungkin itu nyata. Apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at-tahajjudu sunnatun? Apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud, terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajjud sunnatun? Saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunnah. Saya kalau punya santri terus saya bilang, "Cung, napas nganggur yuk, tahajud itu sunat." Karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sendiri. Makanya kata Imam Bajuri, "Faqih fayakunul amru bil ma'rufi mazmuman." Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan mazmuman menjadi sesuatu yang tercela hanya karena mengatakan tidak melakukan. Fa innal fi'la ya amrun wa hukmu ya amrun akhar. Itu beda. Jangan karena Anda tidak minum teh karena diabetes, terus Anda kalau ada tamu tidak disuguhi teh. Karena saya sendiri tidak minum teh, wah ya repot kan gitu. Nah, itu lagi-lagi tadi orang Khawarij salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir, kemudian karena Quran lama sekali dibaca orang Islam sampai orang itu lupa kalau Quran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir, sehingga korbannya orang Islam. Itu mirip seperti cerita kita ya, santri-santri itu kalau punya musuh itu baca Hizib Nasr. Dulu pengarang Hizib Nasr itu musuhnya orang fasik, sehingga dihizib. Santri ora di musuh orang fasik, duwene kancane dhewe, akhirnya kancane yang kena hizib. Nah ini penting saya aturkan ya, sama seperti itu. Lama sekali Quran itu hanya dibaca orang Islam dan komunitasnya Muslim, sehingga seakan-akan semua kritikan Quran itu pada orang apa?
Islam. Padahal jelas Quran ada kul ya ayyuhal kafirun. Jelas mukhatabnya orang kafir. Sadar kata lakum dinukum waliyadin. Nah, ini penting kalau aturakan. Makanya kalau melihat itu, Quran jelas bisa difahami orang kafir. Bahkan banyak orang kafir yang menjadi muslim karena faham maknanya apa? Faham maknanya Quran. Itu jelas sekali. Itu masyhur sekali dialeknya Nabi dengan Walid bin Mughirah, dengan Utbah, dengan banyak sekali termasuk dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu menyewa namanya Musailamah Al-Kadzab. Kalau di sini maunya baca Musailamah apa Musailimah? Trennya di sini. Pakai fathah ya. Itu entah nggak tahu yang masalah yang mana itu kan, karena memang kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul kayak Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib itu ketika beliau sugeng itu harus dipanggil Sa'id bin Musayyab itu marah besar karena maknanya Sa'id al-Musayyab itu yang ditawan. Makanya beliau bilang sayyabatni Irak wa anal Musayyib. Orang Irak mengatakan saya ini ditawan, sebenarnya saya yang menawan mereka. Tapi al-Masyhur itu dibaca Sa'id bin Musayyab. Padahal dia tidak mau dipakai Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab. Karena nama ini penting. Pentingnya begini. Ini kata Rasulullah kalau sedang guyon, kata Nabi, "Mbok kamu itu sekali-kali mikir, kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad?" Ini hadis sahih di Bukhari, ada di Kitabul Adab. Banyak lah teks ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah aku senang bingung orang kafir, kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta. Hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan hei orang terpuji, kamu bohong. Nah, itu akhirnya sahabat tertawa-tawa. Karena cek pinter deh pangeran milih nama kamu ya Rasulullah. Karena ini bingungkan musuh gitu. Makanya kalau kamu udah anak kiai itu anak kamu panggil namakan saja Agus, pasti satu pondok manggil Gus semua. Nah, itu aman gitu. Oh itu boy yang nggak seneng tetap panggil Gus. Karena kalau untuk Gus putra kiai kan butuh dari bapak kiai kan bapak kadung kiai gitu kan. Itu ada triknya yaitu anaknya dinamain Agus. Nah itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah, perilakunya benar, akhwalnya benar, namanya juga benar. Sehingga ketika Abu Jahal Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem karena ini madh itu memuji. Sehingga mereka kalau mencari Muhammad itu bilang ainal madmum, mana orang yang tercela. Terus orang-orang Quraisy tidak paham, kamu nyari siapa? Akhirnya mereka bilang, anak atubu Muhammad dan saya cari Muhammad. Akhirnya bilang Muhammad lagi. Nah, itu